warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid J. NIM 838111251. Mahasiswa Universitas Terbuka Majene, Pokjar, Pasangkayu. Baiklah, video kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD pada modul 4. Dasar-dasar wacana bahasa Indonesia. Terdapat pada kegiatan belajar 2, kohesi, koherensi, dan jenis-jenis wacana bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan memaparkan materi kohesi, koherensi, dan jenis-jenis wacana bahasa Indonesia. Modul 4 KB2, tugas presentasi pada mata kuliah Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. PDGK 450. Pokok bahasan: A. Kohesi dan koherensi. B. Jenis-jenis wacana bahasa Indonesia. Kohesi dan koheren. Kohesi adalah istilah yang digunakan dalam wacana yang membahas hubungan antar unsur dalam kalimat atau wacana. Sedangkan wacana yang memenuhi syarat kohesi disebut kohesif, yang artinya utuh. Jika wacana memiliki ide pokok dan ide penjelas, tidak hanya dituntut keutuhan namun juga dituntut keterpaduan antar bagian atau ide, pikiran, atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Wacana utuh belum tentu padu. Karena itu, sebuah wacana selain kohesif harus koheren. Koherensi adalah kepaduan hubungan maknawi antar bagian dalam wacana. Contoh wacana: anak terpeleset jatuh ke sungai. Beberapa orang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Wacana tersebut sudah memiliki keutuhan, namun kalimat tidak efektif. Kalimat kedua, sehingga dinyatakan tidak kohesif. Kemudian, perbaikan wacana: anak itu terpeleset, lalu jatuh ke sungai. Beberapa orang yang sedang lewat di tempat itu mencoba menolongnya. Perhatikan unsur kohesif atau penanda kohensifnya. Nah, wacana sudah utuh berkat unsur atau alat pembangun wacana. Jenis-jenis wacana bahasa Indonesia. Klasifikasi wacana berdasarkan sudut pandang. Yang pertama, saluran komunikasi, yaitu terdapat 2, lisan dan tulis. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa, ekspresif, fatis, informasional, estetis, dan direktif. Selanjutnya, mitra tutur, interaksional, dan traksional. Selanjutnya yang keempat, peserta tutur, monolog, dialog, polilog. Selanjutnya yang kelima, pemaparan, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian, selanjutnya, berdasarkan fungsi bahasa, terdapat 5. Yang pertama, wacana ekspresif. Seperti kegiatan komunikasi yang menggambarkan hasil pemikiran, pengalaman, atau perasaan secara ekspresif. Contohnya, pidato, orasi, cerita, dongeng. Yang kedua, wacana patis. Wacana patis bertujuan untuk memperlancar komunikasi seperti memperkenalkan diri, seperti perkenalan. Selanjutnya yang ketiga, wacana informasional, yaitu bertujuan memberi informasi kepada seseorang atau khalayak, seperti contohnya berita, pengumuman, iklan di mass media. Selanjutnya yang keempat, wacana estetis.
yaitu wacana yang menekankan pada segi keindahan, seperti puisi, pantun, dan syair. Selanjutnya yang kelima, wacana direktif, yaitu wacana yang mengarah pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur, seperti contohnya penyuluhan, pelatihan, khotbah. Selanjutnya, berdasarkan mitra tutur, terdapat dua, yaitu interaksional dan transaksional. Contoh pada interaksional yaitu seperti ini. Yudit, pagi Rama. Rama, pagi, berangkat ya. Yudit, iya, kamu nggak kuliah. Rama, aku kuliah siang. Yudit, aku berangkat ya. Dah. Nah, selanjutnya transaksional. Contohnya, Bu Ani, Pak, ke Jalan Limau, Kebayoran ya. Pak supir taksi. Baik, Bu. Berdasarkan cara memaparkan. Yang pertama, narasi. Disusun dengan cara bercerita, seperti unsur waktu, pelaku, dan peristiwa. Selanjutnya, deskripsi. Dipaparkan dengan cara merinci bagian suatu profil yang disampaikan, seperti mengangkat imajinasi penulis. Selanjutnya, eksposisi. Dipaparkan dengan cara menerangkan, seperti menginformasikan suatu pengetahuan, konsep, atau petunjuk. Selanjutnya, argumentasi. Berisi alasan yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak suatu pendapat, seperti berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan baik logis maupun emosional. Selanjutnya, persuasi. Bersifat mengajak, membujuk, menganjurkan, atau mempengaruhi, seperti biasa digunakan dalam kampanye dan iklan. Demikianlah untuk berdasarkan cara memaparkan. Selanjutnya berdasarkan jumlah peserta, yaitu terdapat 3. Yang pertama, wacana monolog. Yang kedua wacana dialog. Yang ketiga, wacana polilog. Nah, yang kita bahas pertama adalah wacana monolog, yaitu pelakunya hanya satu orang, seperti contohnya itu pidato. Selanjutnya wacana dialog, pelakunya 2 orang, seperti contohnya wawancara dan drama. Yang ketiga, wacana polilog. Wacana polilog ini pelakunya lebih dari 2 orang, yaitu seperti contohnya diskusi, ceramah interaktif. Nah, demikianlah berdasarkan jumlah peserta. Demikianlah pokok bahasan saya pada materi dan pembelajaran Bahasa Indonesia SD pada modul 4 KB2. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.